Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di hari Jumat ini tanggal 6 Mei 2022. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan doa harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat ini. Di waktu yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 7 ayat 22-25. Tertulis demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu orang atlet yang mewakili Indonesia dan menang di sebuah pertandingan bukan hanya menjadi kemenangannya seorang diri, tapi kemenangan seluruh bangsa Indonesia. Itulah yang terjadi kepada kita oleh kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau melalui Adam kita semua menjadi berdosa, maka melalui Tuhan Yesus kita semua mengalami kemenangan atas dosa. Dalam pasal yang ke-7 dari surat Roma ini, Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa setiap orang tidak bisa keluar dari jerat kedagingan dengan kekuatannya sendiri. Kita semua tidak berdaya untuk keluar dari dosa. Sebagaimana juga yang dinyatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kondisi ini saudara sesungguhnya merupakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan buat kita. Karena kita tidak bisa memenuhi standar kualitas sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Dan akibatnya kita mengalami kebinasaan. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, dan dengan demikian pula kita semua telah jatuh ke dalamnya. Akibat dosa kita terhilang dan binasa. Setiap manusia yang hidup di bumi ini mempunyai pergolakan antara dua hal, yaitu mengetahui yang benar dan melakukan yang benar, dengan mengetahui yang benar dan melakukan yang salah. Pengetahuan akan kebenaran tidak menjamin seseorang melakukan yang benar. Sebagai contoh adalah Raja Salomo. Dia memiliki hikmat yang dikaruniakan Tuhan. Bahkan hikmatnya begitu luar biasa. Tapi hikmat yang ia miliki ternyata tidak dihargai olehnya. Sehingga Salomo jatuh ke dalam berbagai dosa penyembahan berhala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mengalami pergolakan yang sama. Kita sudah tahu apa yang benar, tapi kita masih saja melakukan yang salah. Dalam pekerjaan misalnya, kita sudah tahu bahwa waktu kerja harus dipakai untuk bekerja, tapi masih saja ada yang tergoda untuk melakukan aktivitas yang lain, bermain medsos dan sebagainya. Demikianlah saudara bermacam-macam pergolakan yang sering kali terjadi dalam diri kita. Berbagai aturan diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan manusia. Tapi yang terjadi adalah kita melanggar perintahnya. Apa solusi dari ketidakberdayaan kita ini? Apakah ada pertolongan atas keadaan kita? Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata talaiporos, artinya orang yang malang, sengsara, celaka, tidak beruntung. Kita semua adalah orang-orang yang malang, karena kita semua menuju kebinasaan karena dosa kita. Itu sebabnya sebuah pertanyaan muncul. Siapakah yang dapat menolong kita? Jawabannya adalah Tuhan. Dan syukur kepada Tuhan
sebab Tuhan mau menolong kita. Dialah Tuhan Yesus yang telah datang menebus dan menyelamatkan kita. Ia memberikan kita kelepasan dan kemerdekaan dari dosa dan maut. Kemenangan Tuhan atas dosa adalah kemenangan saudara dan saya. Kuasa dosa dan kuasa maut telah dikalahkan oleh pengorbanannya di atas salib dan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang malang atau orang yang celaka, tapi kita adalah orang-orang yang beruntung dan selamat karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ia membaharui hati kita. Kita dijadikan sebagai ciptaan yang baru dan terus dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Oleh karena kebenaran yang kami pahami pada saat ini, Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau melepaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ketidakberdayaan kami digantikan oleh kemenangan-Mu. Engkau memampukan kami oleh kuasa pengorbanan-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang. Kami berkuasa atas dosa. Kami tidak lagi diperdaya dan diperbudak oleh iblis, tapi kami berkemenangan. Dan kami dijadikan sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, yang hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam firman-Mu, hidup mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kami tidak lagi menaklukkan diri kami kepada dosa, tapi kami memperhamba diri kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, studi, pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh kami. Kami disembuhkan, kami dibaharui, jasmani kami sehat, kami alami mujizat Tuhan. Dan pertolongan Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang mengalami persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Apa saja yang engkau buat, Tuhan buat berhasil dan beruntung karena penyertaan Tuhan. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.